Halo, selamat datang di channel YouTube gua. Dan wah, ini udah lama banget ya nggak nyapa kalian. Dan akhirnya gue bisa mencoba membulatkan niat gua buat menjalankan lagi untuk video panjang di YouTube. By the way, thank you banget buat teman-teman subscriber semuanya yang sudah setia subscribe gua sampai hari ini. Mungkin kalian menikmati video-video gua tuh di YouTube lebih ke short ya. Dan kedepannya gue akan ada video-video panjang juga nih di YouTube channel gue, dan akan ada pembahasan terkait 3 hal. Pertama adalah modus penipuan kerja part-time Telegram, yang kedua informasi perbankan, dan yang ketiga adalah informasi dan tips keuangan. So, buat kalian semuanya, stay tune ya. Guys, kalian sadar sih kalau sekarang itu lagi rame banget sama modus penipuan kerja part-time di Telegram. Sebenarnya sih kalau menurut gue ya, ini udah lama banget sih sudah ada modus penipuan seperti ini. Cuman mungkin sudah eranya sosial media, sudah banyak orang yang berani speak up. Jadinya ya semuanya pada keluar nih korban-korbannya. Modus penipuan kerja part-time ini awalnya biasanya melakukan konfirmasi dulu nih ke calon korbannya melalui telepon. Setelah itu berlanjut ke WhatsApp dan akhirnya akan digiring ke Telegram. Tapi ada juga yang di DM melalui akun sosial media, dan dari situ akan digiring ke WhatsApp ataupun langsung ke Telegram, guys. Tapi caranya tuh nggak cuma itu aja. Sekarang para oknum modus penipuan kerja part-time di Telegram itu sudah mulai berani bikin konten di sosial media untuk menjaring korban-korban baru, guys. Nah, contoh video konten yang mereka buat tuh kurang lebih kayak gini nih. Every time I start to contemplate, yeah, you and me a beautiful escape, yeah. I don't want it any other way, yeah. Nah, kalau melalui konten di akun sosial media tadi, biasanya mereka tuh akan bikin call to action-nya adalah mengklik link di akun bio sosial media dia. Jadi tinggal klik di situ, nanti kalian akan mendapatkan konfirmasi seperti ini. Ya, ujung-ujungnya udah tahu ya, akan diarahkan ke akun Telegram. Kalau kalian sudah masuk ke akun Telegram ya, biasanya nih kalian akan diarahkan ke adminnya dulu, guys. Jadi belum masuk ke mentor ya. Di admin ini kamu akan dijelasin seperti apa, kerjanya seperti apa, dan biasa sih nggak jauh-jauh ya dari like-likein konten, download aplikasi, subscribe di YouTube, atau dengerin musik, dan masih banyak lagi. Dan mereka juga biasanya akan mencatut beberapa nama brand yang seolah-olah itu adalah dari brand tersebut. Ya intinya sih bikin kita supaya percaya ya. Dan di situ kita akan diminta data-data pribadi seperti KTP, foto selfie bahkan, dan juga nomor rekening ataupun akun e-wallet yang kita punya. Nah ini nomor rekening sama akun e-wallet tuh buat mentransfer komisi yang sudah mereka siapkan, guys. Dan menurut gua ini adalah part yang bahaya sih. Kenapa? Karena diminta data pribadi sama selfie bahkan. Nah, tahu ya kalau misalnya diminta data pribadi, apalagi sampai diminta untuk mengirimkan KTP, ada juga yang diminta buat pengiriman sosial media, sampai selfie, itu ujung-ujungnya ya akan ada penyalahgunaan data sih kalau memang misalnya terjadi apa-apa sama data yang sudah kita kirim ke mereka. Selanjutnya, kalau kita sudah mengisi semua yang sudah mereka minta, kita akan dimasukkan ke grup besar, di mana grup besar ini akan di-share nih tugas-tugasnya. Dan biasanya tugas-tugasnya nggak jauh-jauh ya dari apa yang tadi gue sebutin, kayak download aplikasi, like-likein konten, subscribe video di YouTube, atau masih banyak lagi yang mengatasnamakan satu brand. Di grup besar ini isinya tuh banyak banget member. Kenapa member? Karena di sana rata-rata adalah mereka sendiri, atau mungkin ini dugaan gue ya, mereka menggunakan device yang cukup banyak untuk seolah-olah menciptakan ini ada banyak member yang ikutan juga sama pekerjaan seperti ini gitu, menjalankan misi-misi seperti ini yang sudah mereka siapkan. Jadi cukup hati-hati kalau mau menjalankan misi pada saat sudah masuk ke grup besar, karena memang di awal mereka pasti akan mengirimkan komisi yang beneran komisi, guys, meskipun cuma belasan ribu, puluhan ribu, ya itu udah mereka siapkan buat kalian, dan bisa dibilang itu modalnya mereka, guys. Di grup besar ini kalau misalnya kalian sudah menjalankan misi-misi yang sudah mereka kasih, biasanya itu komisi akan dikirimkan ya melalui e-wallet ataupun ke rekening yang sudah kalian kasih di awal tadi pada saat di chat sama admin ya. Dalam beberapa misi ke depan biasanya itu aman, guys. Kalian tetap dapat komisi yang sudah mereka janjikan dan sudah mereka siapkan. Dan biasanya kalau besok hari kalian masih ikutan, kalian tuh dapat komisi lagi, komisi absen namanya, komisi absen pagi. Nah,
Nextnya kalian akan naik level, dan naik level ini mulai diminta buat transfer uang. Mungkin ya sekitar 100-200 ribu, dan itu tetap masuk sih. Itu tetap masuk uangnya guys. Seperti apa yang mereka janjikan, ini manipulasi psikologi mereka sih. Jadi mereka tuh membangun kepercayaan melalui hal tersebut, transfer, dan dijanjikan dengan komisi sekian dan beneran dikirim guys. Dari kenaikan level kita biasanya akan dimasukkan ke grup kelompok, dimana ini grup Telegram ini isinya kelompok berapa orang aja, dan ini kayak tugas kelompok yang harus dikerjakan dan harus benar-benar kompak. Kalau nggak kompak, kalian tuh kayak udah mulai dijerat sama mereka sih. Dan di sini hati-hati ya, kelompok yang dibilang di dalam grup itu bukan real member, tapi itu mereka-mereka juga guys. Di grup kelompok ini nantinya akan ada mentor yang akan mengarahkan dan menginformasikan misi-misinya seperti apa. Dan ya seperti yang tadi gue bilang ya, di grup ini tuh isinya sebenarnya mereka-mereka juga. Mereka-mereka mungkin yang memang pakai device-nya lebih banyak, atau ya pokoknya udah disiapkan lah bahwa si member-member yang ada di dalam kelompok ini adalah orang-orang palsu guys. Dan sebenarnya kalau menurut gue ya, di grup kelompok ini yang cukup berbahaya karena nantinya kamu akan diminta buat transfer sejumlah dana dan akan dijanjikan profit sekitar 30-40%. Dan itu pun harus ditransfer supaya kita bisa menjalankan misi yang nantinya akan mentor berikan. Di sini mentor biasanya akan mengarahkan kita untuk bikin aplikasi atau akunnya mereka ya. Jadi seolah-olah mereka tuh punya akun pribadi dan komisinya tuh akan masuk ke akun tersebut. Dari situ nanti ketika kita sudah berhasil mengerjakan misi yang sudah mentor berikan, itu akan masuk ke akun aplikasi kita. Kenapa gue menotis bahwa ini cukup berbahaya? Karena si mentor nantinya akan meminta kita untuk memilih tugasnya, dan setiap tugasnya itu ada nominal uangnya, dan setiap keuntungan yang besar itu nominal uangnya akan semakin besar guys. Dan di sini kita akan mendapatkan pressure biasanya dari member-member yang ada di grup kelompok tersebut, dan biasanya member-member ini akan pilih nominal yang paling tinggi. Biasanya ketika kita sudah memilih tugasnya mau yang mana, kita transfer, udah mulai tuh buat kerjain tugas dan mendapatkan arahan dari si mentor tersebut. Kalau benar ya, kalau benar itu biasanya ya pertamanya benar, terus dibikin komisinya masuk ke akun. Tapi biasanya keduanya ini akan menjadi tekniknya mereka untuk menjebloskan kita. Biasanya bikin arahan-arahan yang memang nantinya akan dikerjakan salah sama kita, atau mereka akan membuat banyak macam alasan supaya ya kita nggak bisa menjalankan misi tersebut dan kita gagal nih, sehingga uang yang sudah kita transfer itu nggak bisa balik guys. Ketika hal ini terjadi, biasanya mentor akan menawarkan bantuan, dan pokoknya bantuannya itu nggak jauh-jauh sama minta duit lagi sama kalian ya, minta sejumlah uang untuk alasan ini itulah. Di bagian ini itu banyak banget korban yang kena ya, jadi kenanya rata-rata di bagian ini guys. Dan setelah itu biasanya si oknum ini akan mengeluarkan banyak alasan, ya intinya salah satunya adalah bisa cairin dana kalau kalian transfer sejumlah sekian. Tapi itu adalah trik mereka, dan biasanya ketika kalian transfer itu uangnya tidak akan cair dengan alasan yang sudah mereka buat. Di part yang ini itu udah banyak banget korban yang kena, mulai dari ratusan ribu, jutaan, belasan juta, puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Ini parah banget sih, karena sampai sekarang pun masih berlangsung, dan gue yakin teman-teman di luar sana masih ada yang mengerjakan misi-misi seperti ini di Telegram. Please lah, kalian berhenti dan jangan pernah percaya sama omongan mereka apapun itu. Dan kalian tahu ketika kita tidak bisa melakukan transfer lagi ke mereka, biasanya mereka akan menginformasikan kita agar melakukan pinjaman ke orang terdekat, bahkan ya cari pinjaman kemanapun intinya supaya kita dapat uang dan kita bisa transfer lagi ke mereka. Kalian tahu di part ini banyak banget korban yang pakai uang kuliahnya, uang tabungan yang sudah ditabung bertahun-tahun, udah pakai uang buat persiapan kelahiran anaknya, itu macam-macam guys. Please buat kalian yang masih menjalankan tugas-tugas atau misi-misi kayak gini di Telegram, berhenti deh. Atau kalian ya main pinter aja. Pokoknya kalau diminta transfer sama mereka, please jangan mau, cabut aja, kabur aja guys.
Yang miris adalah ketika kita melakukan pelaporan itu banyak banget yang tidak diusut. Dan rata-rata pelaporan yang dilakukan hanya bersifat ya laporan aja, ditampung aja, tidak diusut sampai selesai, tidak diusut sampai tertangkaplah tersangkanya. Tapi ya karena mungkin mereka tahu bahwa ini tidak bisa diusut sampai sejauh itu, akhirnya ya si oknum ini pilih untuk bertahan menjalankan aksi modus penipuan seperti ini. Dari skema seperti ini, gue pengen tahu deh apakah kalian pernah menjalankan misi-misi seperti ini dari Telegram, ataupun mungkin kalian juga pernah kena nih modus penipuan seperti ini. Tolong dong isi di kolom komentar ya.